Oke, jadi gue di sini pengen sedikit cerita karena ya vlog gue yang kedua, dan gue pengen bagi cerita dimana waktu pas gue reading, suasananya gimana, gue trouble gimana. Jadi ya nanti tonton terus, bakal gue kasih cerita-ceritanya. Jadi di sini gue pengen ceritain tentang dimana gue jalan sama anak-anak itu jam 10-an lewat sedikit lah. Dan gue jalan itu dari posisinya Grand Galaxy. Dan agak sedikit ngaret sih, karena kita janjiannya itu tadinya sore, cuman karena emang ya ada masalah lah sedikit. Jadi gue jalan jam 10 itu, gue berangkat dari Grand Galaxy dan gue lewat ke arah Jalan Karawang. Dan gue jalan itu pengalaman yang benar-benar baru gue dapet sih ya, karena gue baru main motor di sini. Dan ya di saat pertama kali gue jalan di situ ketemu orang kecelakaan sih. Dan yang dimana gue bikin agak panik sedikit karena keadaannya baru jalan gitu kan, dan kita mau pergi jauh dan ketemu dengan yang agak serem ya, cuma namanya di jalan mungkin ya, jadi hal yang biasa. Jadi ya kita harus tetap hati-hati. Dan pas gua di jalan pertama kali di masih dekat Grand Galaxy, itu keadaannya gua nemuin orang kecelakaan pasangan cewek cowok. Dan itu kayak ya, jadi karena dia mungkin ya dia ngebut atau apa, gue juga nggak tahu, cuma keadaannya udah agak parah dan agak sedikit kebentur di kepalanya. Baik yang untuk ceweknya, cuma kalau cowoknya masih bisa sadar, kalau ceweknya waktu itu enggak. Lanjut. Jadi di sini pas gue jalan baru beberapa kemudian gue nemuin problem di situ pertama kali. Temen gue keran bensinnya di bagian karbu motornya street cup, dia bocor. Gue kira sama anak-anak tuh di bagian selangnya, cuman ternyata di bagian keran bensinnya itu agak longgar dan emang agak sedikit dol bagian bracket bautnya. Dan itu pengalaman pertama gue baru jalan jauh dan langsung kena trouble di jalan. Dan setelah kelar lanjut gue jalan sampai ke Karawang, keadaannya lumayan ngebut karena emang ngejar waktu sih, karena targetnya itu tadinya mulai dari jam 10 anak-anak, targetnya paling lama jam 2 atau jam 3 lah. Nah ya gue ngira oke lah, berarti jam 2 jam 3 bisa sampai nih, bisa banyak nyantai nanti di Bandung kan, karena gue emang cuma sehari. Ternyata tuh emang namanya di jalan kita nggak ada yang tahu ya, jadi nggak sesuai ekspektasi sih. Karena pas gue jalan itu pas di Karawang itu udah mulai trouble, banyak problem terus lah di jalan. Mulai kemudian trouble kedua itu gue rantai putus, itu gue berhenti lagi nungguin ada sekiranya jam 12 atau setengah 1 lah. Itu gue udah jalan 2 jaman atau sejam setengah lah. Itu keadaannya rantai temen gue motornya Thunder itu putus rantainya, gue juga nggak tahu ada itu gimana. Dan dibawa ke bengkel dan agak susah sih karena udah jam segitu juga, agak malam. Dan pas ketemu ada sejaman kurang lebih, dan nanya karena pengalaman gue agak banyak nanya karena yang masih awam di sini kan. Jadi gue nanya sama tukang bengkel dan katanya untuk masih lewat sononya lagi setelah Karawang itu kalau bisa agak ngebut katanya, karena posisinya itu emang kalau
nggak ngebut banyak begal ya, cuman nggak tahu sih, cuman katanya saran aja kalau bisa agak ngebut, makanya lihat orang-orang di jalan katanya bu. Oke, jadi setelah gua jalan, trouble kedua setelah gua lewat Karawang itu rantainya putus, motor temen gue yang street cup di trouble lagi karena bensinnya bocor lagi, lumayan deres, dan ya di situ agak udah mulai ya jenuh anak-anak. Dan di situ sebenarnya masih banyak trouble-annya, cuman karena ya sabar lah, namanya kita kan jalan jauh. Di situ agak nunggu setengah jalan lah, jalan lagi, jalan. Mulai tuh gue masuk suatu pedesaan di mana udah mulai deket Padalarang lah. Pedesaan dimana udah mulai deket Padalarang lah. Tuh keadaan posisinya gue jam 3-an, dimana mulai trouble lagi. Di situ bener-bener wah itu gokil, macu adrenalin. Pertama kali gue reading dengan keadaan motornya emang bukan motor yang sehat banget. Ya untungnya masih diberi keselamatan lah semuanya. Ya cuman emang pengalaman gue bener-bener gokil. Itu di tengah hutan, bukan motor mati, rantai putus. Oh bukan putus, lepas, kendor. Temen gue yang motornya chopper. Elah. Jangan kasar ya guys ya. Jangan kasar nih, kita masih di tengah hutan nih. Ya. Padahal gokil. Kamu dari motor gue dong sekarang. Mana? Itu di mana sih? Permisi. J, aduh gelap banget J. Sorry J. Gimana? Itu dong kasih saran apa dikit? Gak ada saran-saran. Mantap, JJ penerang. Yes. Selamat guys ya. What up guys? How are you today? This morning we have a trouble. Yes. Quite trouble. Ini yang trouble keberapa ini? Is it right? Ke-6 dong, part 6 ini guys. Udah ya? Udah. Belum. Dan di situ gua agak ya bismillah lah, karena kita kan tujuan niatnya baik, cuman sekedar lewat dan emang pengen main, bukannya kita nantangin. Jadi ya ada problem karena banyak, dan setelah rantai lepas, trouble-nya lagi itu ban motor yang street cup bocor. Aduh, di situ mulai tambah jenuh. Di situ mulai creepy-nya. Dan emang wah itu gokil sih. Rantai putus di tengah hutan. Sekarang lanjutnya ke ban bocor. Wah itu gokil. Cuman sempet dipaksain, cuman karena keadaannya dipaksain beberapa menit kemudian langsung robek ban dalamnya. Jadi ya udah berhenti, ngemper kita di satu rumah. Dia posisinya di desa, namanya desa Kampung Bojong kalau nggak salah. Itu masih perbatasan Padalarang lah. Nah, jadi di situ gua agak jenuh sama anak-anak. Tadinya gue paksain suruh, udah bawa aja dulu atau kita mau ngemper dulu deh. Cuman kata anak-anak, udah ayo coba dah cari aja lagi. Oke, gue jalan dan keadaan motor itu didorong. Dan akhirnya nemu bengkel jam 5:30 jam 6 lah.
Dan di situ gue bersyukur banget, alhamdulillahnya anak-anak masih pada ya semangat lah, karena kita baru mau berangkat gitu kan. Dan ya benar sih, karena ngasih semangat anak-anak, jadi ya udah sabar, akhirnya kelar nemu bengkel, alhamdulillahnya. Walaupun itu bengkel nggak nyediain ban dalam ya, karena ban dalam motor custom kan itu hampir rata-rata gede ya, jadi agak susah, tapi bisa akhirnya nemuin dia, nemu diakalin. Dan akhirnya setelah gue jalan, oh iya sorry, nanti maaf nih kalau misalnya videonya gue gue cut karena di sini nggak ada video pas gue di jalan sambil ngomong, paling sekedar jalan sama suara anginnya aja lah. Dah, yuk. Anjay. Udah kepanasan gitu ya? Kalau udah panas gitu. Siapa? Mandi ya gue. Parah banget. Sabar, yuk. Sabar.
Itu ngapain? Sudah. Oke bapak-bapak ini. Gue lagi di pom ini. Lanjutin nanti lagi, oke? Kita lanjut setelah gue jalan jam 6, kira-kira jam 7-an lah. Itu udah berapa jam? 10. Ada pokoknya tuh gue sampai Bandung itu jam 10. Karena ya satu berhenti mulu sih karena problem di jalan banyak lah. Dan gue nemuin jalan dekat Bandung, akhirnya berhenti. Gue sama anak-anak minta tolong nyari penginapan sama anak chapter Bandung dari pelajar klasik. Karena gue kan juga bawa nama pelajar klasik dari Bekasi, jadi gue minta tolong. Dan pas banget keadaannya di situ, anak pelajar klasik Bandung ngadain event, bukan event sih, cuma sekedar reading Sanmori di satu coffee shop. Dan di situ gue datang, keadaannya jam 10. Alhamdulillahnya bisa sampai. Dan ya agak lumayan capek karena kita belum pada tidur, yang mungkin pada dapat istirahat setengah jaman lah. Itu makan ya di jalan seadanya yang ketemu karena emang udah malam. Jadi alhamdulillahnya masih bisa kenyang lah, dipaksain. Dan sampai akhirnya di Bandung itu gue istirahat, ketemu sama anak chapter Bandung pelajar klasik, dan gue jalan nyari makan. Dan akhirnya sampai gue nyari makan itu jam 1-an lah. Dan setelah gue nemu makan itu gue akhirnya stay di suatu tempat kayak saung, ya semacam coffee shop juga lah, tapi ya mirip-mirip kayak gitulah. Dan gue di situ istirahat dan akhirnya mulai prepare, karena di situ emang gue keadaannya sehari. Dan ada temen gue yang masih sekolah, jadi yang kita ngajar waktu. Dan sampai akhirnya balik itu prepare dari jam 5 dari tempat anak-anak gue pada istirahat, ngumpul di satu tempat. Temen gue dari habis bengkel, dekat situlah di masjid. Dan akhirnya sampai gue mulai berangkat lagi jam 8-an kurang lebih. Alhamdulillahnya perjalanan balik gue semuanya lancar, dan gue nggak lewat Padalarang lagi karena emang gue jadiin pelajaran. Jadi maksudnya biar sama anak-anak gue aman dan nggak ada problem atau masalah lagi, karena anak-anak udah capek, butuh tidur juga. 2 hari itu jatuhnya pas ya, cukup 2 hari. 2 hari tidurnya itu ya kurang lebih 3 jam 5 jam lah paling banyak temen gue. Dan ya karena ada temen gue juga yang nggak enak badan, jadi ya ngebut ngejar waktu. Gue lewat Cianjur lewat Bogor kota, Puncak. Alhamdulillahnya di situ gue nggak ada problem atau masalah sampai gue pulang. Ya alhamdulillah semuanya lancar. Jadi ini cerita gue, pengalaman pertama gue. Jadi kalau ada salah kata gue mohon maaf, dan mohon maaf juga kalau misalnya video gue ini kurang karena gue masih belajar dan gue baru. Jadi jangan lupa subscribe channel gue, kebantu, dan jangan lupa like dan share. See you, bye bye.